Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Mrono Moreno Ubat, orang lewat. Pada video kali ini saya akan membagikan video tentang analisa budidaya jangkrik modern dengan menggunakan pipa pralon untuk tempat minum jangkrik, dengan budidaya jangkrik manual atau klasik dengan menggunakan gedebok pisang untuk minum jangkrik. Dan perlu sobat YouTube ketahui, saya buat video ini bukan untuk mendiskriminasikan salah satu cara yang dipakai seseorang. Sekali lagi, sama sekali dalam video ini saya tidak bermaksud untuk mendiskriminasikan salah satu cara yang dipakai seseorang. Karena tiap orang itu mempunyai cara sendiri-sendiri, dan tiap cara, masing-masing cara itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman seseorang, dari cara yang dipakai seseorang untuk kita jadikan sebagai wawasan, dan bisa jadi kita bisa mengkolaborasikan antara satu cara dengan cara yang lain. Tapi sebelum menonton video ini lebih lanjut, seperti biasa bantu channel ini dengan klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke media sosial sebanyak-banyaknya, supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Beberapa bulan ini saya memperhatikan akun YouTube seseorang yang membagikan tentang video ternak jangkrik modern dengan menggunakan pipa pralon untuk tempat minumnya jangkrik. Menurut saya, cara ini cukup kreatif dan inovatif. Karena dengan inovasi ini kita mendapatkan beberapa keuntungan. Yang pertama, kita tidak repot-repot untuk mencari gedebok pisang, kemudian kita mengiris-irisnya atau membelahnya, kemudian kita tata di kandang jangkrik untuk jangkrik bisa minum dengan gedebok tersebut, dengan air yang ada di dalam gedebok itu. Yang dimana kalau kita menggunakan cara budidaya jangkrik klasik atau manual, itu kita harus merelakan untuk mencari gedebok pisang, dan kita mengiris-irisnya, dan juga kita harus menatakan gedebok pisang yang sudah kita iris-iris ke kandang jangkrik. Dan ini adalah salah satu kekurangan budidaya jangkrik manual ya, atau klasik. Jadi kita harus merelakan tenaga kita untuk sedikit repot lah, nyari gedebok dan ngiris-ngirisnya, kemudian kita tata ke kandang. Tapi ya gak apa-apa lah, karena setiap usaha ya, namanya usaha pasti butuh pengorbanan. Nah, di sini keuntungannya budidaya jangkrik modern itu tidak usah agak repot-repot seperti budidaya jangkrik manual atau klasik. Kemudian yang kedua, kelebihan budidaya jangkrik modern itu kita tidak memakan waktu lama untuk memotong-motong debok, mencari debok, dan juga menata debok yang sudah kita iris-iris ke kandang jangkrik. Itu kita tidak terbuang waktu kita untuk digunakan hal-hal seperti itu. Yang mana kalau kita budidaya jangkrik dengan cara klasik itu memakan waktu ya lumayan lama lah untuk mencari gedebok pisang, ngiris-ngiris, dan juga menatakan gedebok pisang yang sudah kita iris-iris ke kandang jangkrik. Kemudian keuntungan yang ketiga dari budidaya jangkrik modern dengan menggunakan pipa pralon sebagai tempat untuk minumnya jangkrik itu adalah kita itu tidak usah repot-repot untuk membersihkan bekas gedebok pisang yang sudah kering. Yang mana kalau kita menggunakan cara klasik, ternak jangkrik dengan cara manual, itu kita harus membersihkan sisa-sisa atau bekas gedebok pisang yang sudah kering yang ada di kandang. Karena ketika usia jangkrik itu masih dini ya, masih kecil, jangkrik itu hanya minum air yang ada di dalam gedebok pisangnya. Meskipun makan gedebok pisangnya juga, itu cuman dimakan sedikit-sedikit, jadi nggak habis. Makanya banyak sisa bekas gedebok yang kering itu harus kita bersihkan.
dan itu juga salah satu kekurangan dari budidaya jangkrik manual ya, yang kita menggunakan gedebok itu. Oke, sekarang kita analisa kekurangan ternak jangkrik modern dengan menggunakan pipa pralon sebagai tempat untuk minumnya jangkrik. Kalau kekurangan ternak jangkrik klasik atau manual dengan menggunakan gedebok pisang untuk minumnya jangkrik itu sudah saya jelaskan barusan ya. Dan sekarang kita analisa kekurangan ternak jangkrik modern dengan menggunakan pipa pralon sebagai tempat untuk minumnya jangkrik. Dan analisa ini menurut versi saya ya, menurut versi channel Merono Mrene Uban. Jadi kalau ada yang tidak setuju atau mau nambahin, silahkan komentar di bawah. Kita sudah merdeka ya, jadi kita bebas berpendapat asal sesuai dengan norma-norma saja ya tentunya. Oke, kita mulai. Menurut saya kekurangan ternak jangkrik modern dengan menggunakan pipa pralon sebagai tempat untuk minumnya jangkrik itu, yang pertama, berpotensi mengalami penyusutan yang cukup lumayan besar lah kalau menurut saya. Kenapa? Alasannya itu karena kita itu tidak bisa menata pipa pralon yang kita gunakan untuk tempat minumnya jangkrik itu serapat-rapatnya. Berbeda kalau kita menggunakan cara klasik ya, cara manual dengan menggunakan gedebok pisang. Itu kita bisa mengakalinya dengan cara kita tata gedebok pisang yang sudah kita iris-iris itu dengan serapat-rapatnya ya. Jadi tidak khawatir jangkrik itu tidak kebagian air. Kita tahu sendiri jangkrik kalau masih usia dini, kalau masih kecil itu rentan terhadap kematian ya, jadi kita harus merawatnya secara ekstra. Kita saja yang menggunakan gedebok pisang untuk minuman jangkrik, kita sudah tata rapat-rapat, itu masih saja ada persentase kematiannya, apalagi dengan menggunakan pipa pralon sebagai tempat untuk minumnya jangkrik. Yang saya lihat di video tersebut itu jaraknya itu lumayan jauh, dan untuk menampung kapasitas jangkrik segitu banyaknya di dalam kandang itu saya kira tidak cukup untuk menampung semuanya gitu. Terbatas, meskipun dalam kandang itu ada sekitar 5 atau 6 pralon, itu masih saja tidak cukup kalau menurut saya. Jadi jangkriknya itu harus bergantian minumnya. Misal satu sudah selesai minum, nanti kemudian diganti dengan yang belakangnya gitu. Harus seperti antri gitu, seperti antri gitu. Dan di dalam antri itu menurut saya itu bisa menyebabkan kematian, karena ketika jangkrik itu tidak mentaati peraturan ya, tidak punya budaya antri seperti yang ada di Indonesia itu, main serobot-serobot saja, itu bisa berdesak-desakan ya, dan bahkan bisa tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya, dan itu bisa menyebabkan kematian. Kemudian yang kedua, kekurangan dari ternak jangkrik modern dengan menggunakan pipa pralon untuk minumnya jangkrik itu kurang bisa memaksimalkan bobot jangkrik. Kita tahu sendiri ketika sudah umur 2 mingguan kita kasih gedebok pisang, itu bukan cuman airnya saja yang diminum, akan tetapi juga jangkriknya itu makan gedeboknya ya. bukan cuman airnya ya, kan, tapi juga gedeboknya, meskipun tidak sampai habis ya. Baru nanti kalau sudah umur sekitar 3 mingguan itu bisa saja gedeboknya itu sampai habis ya, sampai ludes hilang. Nah, kalau kita menggunakan cara budidaya jangkrik modern, maka apa yang mau dimakan oleh jangkrik? Masa kain flanelnya yang ada di pralon itu? Kalau beneran iya, itu kita akan kerepotan ya, untuk mengganti kainnya. Sebentar-bentar itu ganti karena dimakan jangkrik. Karena tidak menutup kemungkinan
jangkrik yang lapar itu ya, yang lapar kehabisan makanan, pur sama air, itu bisa makan apa saja. Itu sudah terbukti. Di tempat saya itu kalau panen jangkrik dan jangkriknya masih sisa-sisa itu 1-2 di kandang dan loncat keluar, itu bisa makan pakaian ya, sampai bolong-bolong ya. Kemudian kekurangan budidaya jangkrik modern yang ketiga, selisih antara konsentrat dengan hasil jangkrik kita, selisihnya itu mungkin agak lumayan jauh ya. Di video sebelumnya saya jelaskan budidaya jangkrik yang manual yang menggunakan gedebok pisang itu, selisih antara konsentrat dengan hasil jangkrik itu sekitar 20-25 kilo. Semisal konsentratnya itu habis 125 kg, maka hasil jangkrik itu akan mendapatkan sekitar 100 kg. Kalau seumpama konsentratnya habis 75 kg, maka hasil jangkriknya itu akan mendapatkan 50 kg. Kira-kira seperti itu. Ya mungkin bisa saja meleset sedikit-sedikit ya. Tapi itu sebagai ancang-ancang ya, sebagai perkiraan saja. Kurang lebihnya itu seperti itu. Karena bobot jangkrik itu dipengaruhi juga, selain dia makan pur konsentrat, itu dia juga makan gedebok pisangnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika jangkrik itu sudah mulai besar, sekitar 3 mingguan lah itu jangkrik itu bisa menghabiskan sak gedebok-gedeboknya ya. Bukan cuma airnya doang yang diminum dari gedebok itu, tapi juga bisa menghabiskan sak gedebok-gedeboknya. Jadi bobot jangkrik juga dibantu oleh makanan lain selain konsentrat dan pur. Kalau ternak jangkrik dengan menggunakan media pralon, mungkin selisihnya bisa lebih dari 20-25 kg ya, antara konsentrat dengan hasil jangkrik. Itu bisa saja terjadi. Nah, kelebihan yang dimiliki oleh budidaya jangkrik manual ya, klasik, itu tidak dimiliki oleh budidaya jangkrik modern dengan pipa pralon sebagai tempat untuk minumnya jangkrik. Bisa jadi nanti kita bisa mengkolaborasikan antara dua cara tersebut. Jadi kita menggunakan pipa pralon untuk persediaan minum jangkrik, tapi juga kita kasih gedebok pisang untuk meminimalisir kekurangan tempat media minumnya jangkrik ya. Karena sudah saya jelaskan tadi kan, kalau kita menggunakan pralon untuk tempat minum jangkrik itu kita tidak bisa menatanya serapat seperti kita menggunakan gedebok pisang untuk minum jangkrik. Jadi kita bisa kolaborasikan. Itu menurut saya cukup bagus. Jadi ketika kita tinggal kemana itu kita tidak khawatir kalau gedeboknya habis, itu masih ada stok minum di pralonnya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan juga terima kasih kepada yang sudah subscribe. Dukung terus channel ini supaya bisa berkembang lebih baik lagi. Dan untuk yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe-nya sekarang supaya tidak ketinggalan video baru yang insya Allah bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.